Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ermalia, saya berasal dari kelas C. NIM saya adalah 2210 4111 223. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Habitat Selecta Sistem Sosial Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Sosial dan Ilmu Politik yang diampu oleh Ibu Trisulapana Ajuari, Esos MAP. Nah, kalian pasti penasaran apa sih Habitat Selecta Sistem Sosial Indonesia itu? Tonton video ini sampai habis ya. Sebelum itu, kita akan membahas tentang sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu sistem dari tindakan-tindakan yang terbentuk atas interaksi sosial yang terjadi di antara para individu yang tumbuh dan berkembang secara tidak kebetulan, melainkan mereka tumbuh dan berkembang serta disepakati bersama oleh para anggota masyarakat. Nah, sistem sosial di Indonesia itu dibangun dari banyak keberagaman, yaitu suku bangsa, ras, agama, keberagaman kelompok, serta golongan. Sesungguhnya, yang membentuk struktur sosial adalah norma-norma sosial, sehingga sistem sosial itu adalah suatu sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang-orang atau sekelompok orang yang di dalamnya itu sudah mencakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, serta aspirasi hidup dan cara mencapainya. Setelah itu, kita akan membahas tentang Habitat Selecta. Habitat Selecta adalah kumpulan karangan yang masing-masingnya itu menguraikan suatu permasalahan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Konteks struktural demokrasi konsensus. Nah, dalam konteks struktural demokrasi konsensus, kita akan menjelaskan yang pertama, definisi demokrasi konsensus. Menurut Arthur Lichpart, pada tahun 1999, demokrasi konsensus itu adalah suatu rejim demokrasi yang lebih menekankan konsensus atau kesepakatan dibandingkan oposisi, lebih merangkul ketimbang memusuhi, dan yang memaksimalkan ukuran kualisasi atau disebut dengan ruling majority ketimbang sekedar demokrasi 50% plus 1. Definisi lain mengatakan demokrasi konsensus itu adalah sebuah bentuk demokrasi langsung. Demokrasi ini sangat berbeda dengan demokrasi representatif karena membutuhkan keterlibatan setiap individu secara setara atau political equality. Karakteristik dari demokrasi konsensus yaitu yang pertama, apabila dalam demokrasi ini ada satu saja orang yang tidak setuju dengan keputusan, maka keputusan tersebut harus dikaji ulang agar dapat diterima oleh semua pihak. 2. Pengambilan keputusan dalam demokrasi ini tidak boleh dilakukan dengan sistem voting, tetapi harus melakukan dengan sistem musyawarah untuk mufakat. 3. Demokrasi konsensus ini tidak menuntut agar semua orang menerima kekuatan orang lain atas hidupnya, walaupun hal ini juga bukan berarti bahwa tiap orang itu tidak membutuhkan orang lain. 4. Demokrasi konsensus ini lebih memperlihatkan hubungan yang berimbang antara badan eksekutif dan legislatif. 5. Demokrasi konsensus ini tidak memaksa orang untuk mengikuti pemimpin atau standarisasi nilai, melainkan membiarkan orang lain untuk memiliki tujuan dan cara pencapaiannya sendiri. Nah, hal kedua yang kita bahas adalah tentang teori konsensus. Teori konsensus adalah teori yang berpendapat bahwa aturan kebudayaan atau struktur suatu masyarakat itu dapat menentukan perilaku anggotanya. Hal ini disebabkan karena penyaluran tindakan-tindakan mereka akan berbeda dengan masyarakat. Demokrasi konsensus sebagai manajemen konflik. Pembahasan demokrasi konsensus sebagai manajemen konflik, kita akan menjelaskan tentang definisi manajemen konflik. Manajemen konflik itu biasanya dilakukan secara konstruktif dan membawa pihak yang berkonflik ke dalam suatu proses yang bersifat kooperatif sehingga dapat mengelola perbedaan secara konstruktif. Elemen-elemen demokrasi konsensus. Dalam pembahasan elemen-elemen demokrasi konsensus, terdapat 3 elemen demokrasi konsensus. Yang pertama adalah the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government. Kedua adalah the basic of government. Ketiga, the form of institution and procedures. Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus. Pertanyaan kita, apakah demokrasi Pancasila yang di Indonesia ini merupakan sebuah demokrasi konsensus? Nah, salah satu prinsip dari Pancasila adalah konsensus atau gotong royong. Dan Pancasila itu merupakan suatu dasar filosofis kehidupan berbangsa Indonesia yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka, lembaga-lembaga dan praktek demokrasi Pancasila di Indonesia itu sudah cenderung mendekati praktek dari kerangka demokrasi konsensus. Meskipun di dalam prakteknya bikameralisme lembaga Indonesia itu masih semu karena masih terdapat lembaga DPD yang hanya berfungsi sebagai dewan pertimbangan saja, bukan dewan perwakilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.